Welcome back to Srikani Digital Channel. Kembali lagi hadir dalam Telkom Series Part 2 dari tips and tricks agar kalian lolos rekrutmen GPTP 14 2021. Nah, di video ini kita akan simak sebenarnya bagaimana tahapan proses rekrutmen yang ada berdasarkan pengalaman teman-teman Telkom sebelumnya dan juga tahapannya seperti apa agar kalian bisa menjadikan ini sebagai acuan untuk program berikutnya ataupun menanti proses yang sekarang. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel Srikani Digital dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tetap terupdate video-video terbaru tiap harinya. Langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, seperti biasa saya kembali ke part 2 untuk update tahapan proses rekrutmen GPTP Telkom 2021 dan juga FAQ GPTP Telkom. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi ini adalah lanjutan dari video pertama saya bagaimana tips and trick agar lolos rekrutmen GPTP 14 2021 ini. Nah, jadi tahapan prosesnya untuk kalian harus pahami setelah kemarin di video itu agak panjang kita bahas ya terkait syarat dan ketentuan dan lain sebagainya. Sekalian kalian harus pahami bahwa tahapan proses rekrutmen di Telkom itu adalah sistem gugur ya. Berarti berapapun orang yang mendaftar di tahap A misalnya awal, secara berkas akan divalidasi dan yang tidak masuk ya sistem gugur. Siapa yang sukses masuk di tahap berikutnya akan lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi kalian harus memahami tahap rekrutmennya biar paham staging kalian ada di mana. Pertama, seleksi administrasi ya. Administrasi itu berarti kalian masuk di email yang saya jelaskan seperti di sini. Itu emailnya masuk di situ dan semua dilengkapi datanya, CV, KTP, ijazah, sertifikat pendukung dan lain sebagainya. Kalau kalian sudah valid mengupload data-data sesuai dengan permintaannya yang ada di web portal job function atau job recruitment telkom.co.id, maka sebenarnya kalian sudah ada di posisi 90% lulus untuk tahap berkasnya ya. Oke? Jadi seperti itu. Nanti kalian yang 10%-nya itu mungkin karena memang tidak valid, ijazahnya tidak tercapture, terus KTP-nya mungkin rusak atau seperti apa. Jadi kalau sudah di tahap rekrutmen untuk berkas lolos, maka kita berjuang ke tahap berikutnya ya. Jadi tahap pertama adalah seleksi administrasi yang dianggap sebagai tahap yang basic di awal. Kalau kalian tidak lulus administrasi, tidak bisa bertanding di 3 tahap berikutnya ya. Lanjut ke tahap pertama. Jadi tadi ada 3 tahap. Yang tahap pertama adalah online, salah satu tahap online. Akan ada ujian kemampuan dasar, tes bahasa Inggris, tes kemampuan bidang. Jadi kalau informasi dari teman-teman Telkom itu untuk GPTP, karena setiap GPTP itu berbeda-beda ya. Saya ada beberapa teman yang ada dari GPTP sebelumnya yang kalau menurut informasi mereka itu saya lihat beda setiap tahun itu ada sedikit perbedaan. Walaupun secara pola itu akan tentunya intinya sama ya. Jadi kalau tahap pertama kemampuan dasar, yang kedua tes bahasa Inggris ya GMAT. Biasanya ada teman saya yang informasikan bahwa untuk tes bahasa Inggrisnya itu kalian pelajari GMAT. Yang belum tahu GMAT kalian bisa baca di sini. Kemudian untuk tes kemampuan bidang itu terkaitan dengan bidang job function yang kalian pilih. Misalnya kalian memilih sales marketing, berarti akan ada kemampuan bidang di bidang tersebut. Kalau kalian memilih network, tentunya kalian akan ada kemampuan bidang di situ. Jadi ini terkait job role yang kita apply di posisi tersebut. Lanjut ke tahap kedua ya. Tadi tahap pertama tahap online, yang kedua tahap kedua adalah interview online dan mengisi subtes ya. Jadi di beberapa cerita dari kisah-kisah teman GPTP yang lebih 2 atau 3 tahun lalu itu berbeda memang tahapan ini, tapi yang terakhir ini GPTP sebelumnya mereka menginformasikan bahwa tahap kedua ini adalah interview online dan mengisi subtes. Nah, tahap ketiga adalah psikotes, gambar dan Pauli. Kalau kalian mungkin gambar-gambar sudah sering yang apply psikotes biasa yang selalu ada gambar yang kalian harus memilih pilihan ganda. Kemudian Pauli yang angka-angka itu kan yang kalian harus coret jumlahnya seperti apa. Ini kalau kalian sering apply pekerjaan di BUMN pasti paling sering ketemu ini metode yang Pauli ini ya. Kemudian ada juga ini informasi dari teman yang fresh graduate dari GPTP sebelumnya itu ada FGD ya. Kemudian FGD itu kayak program graduation di mana kita membahas terkait apa job function yang kita mau apply seperti itu. Dan ada business game juga dan juga ada interview. Ya, ini tahap ketiga.
Dan tahap berikutnya setelah kalian lolos di 3 tahap itu ada medical check up. Medical check up itu adalah terkait kalau dari pengalaman di GPTP sebelumnya mereka diperiksa untuk paru-paru, jantung, bahkan lingkar badan, berat badan, gula darah, mata, gigi, semuanya ya tentunya ya talent-talent di Telkom harus berbadan sehat lah. Jadi kalau kalian mungkin pernah ikuti tes-tes di perusahaan yang memang ada medical check up yang komplit, ya di Telkom pasti lebih komplit karena mereka mau mendapatkan talent-talent terbaik walaupun mereka cerdas, hebat, tapi kalau memang secara fisik kurang sehat ya pasti mereka juga jadi consideration di situ. Kemudian juga ada interview ini, interview terakhir itu adalah interview bidang. Pasti ada 2 unsur yang selalu interview kita untuk apply pekerjaan. Yang pertama user job functionnya, atau maksudnya ini adalah general manager atau posisi terkait yang mencari talent-talent itu. Biasanya kalau kami menyebutnya kalau di Telkomsel itu ya usernya ya, artinya manager, paling tidak tuh general manager yang biasa ikut assessment atau ikut interview. Yang kedua pasti dari HR-nya. HR-nya akan ada mencatat, merecognize kita, talentnya kita dicocokkan dengan function yang mau di-apply. Dia akan mendengarkan apa cara kita bicara, mempelajari gerak badan, gerak kita, pergerakan kita seperti apa, apakah kita mungkin akan dianalisa ini anak jujur atau tidak. Itu semua akan di interview di sini. Disinilah fungsi wawancara itu sebenarnya, karena mungkin secara hasil mereka sudah ada membawa hasil itu, kemudian mereka pengen tahu nih realnya kita ini seperti apa, kita merespon mereka seperti apa, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu seperti apa. Mereka sangat pelajari seperti itu, supaya mereka mendapatkan benar-benar talent terbaik yang sesuai dengan kriteria permintaannya mereka. Seperti itu. Nah, informasi yang paling penting juga bahwa memang wawancara ini sangat krusial ya. Kenapa? Karena dari total misalnya pendaftar ratusan ribu ya, yang masuk ke tahap ketiga atau medical check up itu mungkin hanya bisa sampai 700 lah ya, ratusan, tidak sampai 1000. Nanti yang akan jatuh sampai angka 100 atau angka 300 itu di wawancara ini. Tidak mungkin lah, mungkin pihak HR dan pihak user atau job function user itu akan mewawancara sampai ribuan orang ya. Tentunya akan ada efisiensi di situ. Jadi walaupun secara online mungkin wawancaranya kalau pandemi itu tentunya ya mereka ada kuota berapa orang yang mereka anggap talent-talent terbaik, inilah yang wajib diwawancara dari seluruh yang ikut medical check up tadi, di filter lagi, kemudian diwawancara. Tadi wawancaranya mereka mau tahu talent-talent terbaiknya. Mereka akan menggali kemampuan kalian secara akademik, mengcompare dengan hasil yang ada di CV-nya kalian. Kemudian kalian akan di-trigger pertanyaan-pertanyaan bagaimana kalau ada masalah ini di job function kamu jika kamu masuk sebagai pegawai Telkom. Kemudian juga akan dan seiring dengan perkembangan Telkom menjadi perusahaan digital telco, tentunya itu skill digital kalian yang perlu kalian asah. Kalau perlu kalian harus bold ya, menjelaskan kalian adalah seorang yang sangat digital. Kalian mungkin seorang YouTuber atau seorang yang handal di bidang digital, kalian bisa designing, bisa data dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang favorit yang sangat disukai user-user kalian nantinya. Itu adalah salah satu atraktif atau magnet buat kalian bisa diterima di Telkom ya. Jadi sesuaikan arah dengan Telkom, dan mereka juga mau tahu nih ini calon karyawan ini apakah bisa masuk join di Telkom, dan juga culture karakternya dia bisa sesuai dengan karakternya Telkom Way ya. Tentunya dengan Telkom Coach-nya, budaya perusahaannya, dan juga budaya perusahaan yang akhlak yang untuk BUMN itu harus kalian juga ikuti. Kalian harus belajar tentang akhlak itu apa di BUMN, terus di Telkom Way itu apa, biar kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mungkin dari HR atau user kalian, calon user kalian yang menanyakan pada saat wawancara. Seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya, bahwa sebelum apply di sebuah perusahaan yang kalian mau tuju, kalian harus planningkan, rencanakan, bukan dadakan. Kalau perlu bertahun-tahun sebelumnya, kalian harus prepare well. Kalian harus nonton YouTube, kalian harus baca baik-baik di Telkom Way itu apa, Telkom Coach itu apa, akhlak itu apa. Jadi paham pada saat wawancara, pada saat kesempatan terbaik kita untuk disinilah momen terbaik kalian, momen wow kalian. Kalian bisa tunjukkan ke mereka bahwa wow, ini saya butuh talent ini, ya, membuat mereka bisa tanda tangan dan mengapprove
kamu untuk menjadi the next Telkom employee, seperti itu. Nah, kalian juga harus punya spirit dong, artinya sesuaikan dengan spirit Telkom ya. Jadi karakter kalian harus punya integritas, antusias, dan totalitas ya. Dan seperti yang saya informasikan sebelumnya lagi, bahwa seperti biasa semua harus direncanakan. Kemenangan peperangan itu harus direncanakan dengan strategi. Strateginya apa? Pelajari baik-baik segala sesuatu syarat, lengkapi CV kalian. Kalian belajar bahasa Inggris, upgrade skillnya, belajar big data, tambahkan pelajaran-pelajaran terkait digital ya. Karena perusahaan telco itu seiring mereka sangat fokus pada digital things ya yang saat ini. Jadi kalau kalian sudah punya karakter itu dan pada saat wawancara kalian tonjolkan, dan tentunya dengan hasil yang luar biasa dari hasil tes psikotes kalian akan terbukti, maka insya Allah pasti kalian akan bisa lolos ya, dengan walaupun ratusan ribu. Kalau memang kalian sudah prepare well, ya itulah usaha terbaik kalian. Jadi lanjut ke beberapa pertanyaan yang mungkin banyak teman-teman sering pertanyakan ya, berapa kuotanya? Kalau kuotanya itu seperti yang ada di FAQ-nya, kalau di 2021 ini mereka sudah ada tertera di situ. Misalnya job function di account management ada 3 orang, pendaftar sudah 18.000, itu 3 orang ya. Artinya mereka butuh 3 orang di situ. Kalau di GPTP sebelumnya tuh mereka nggak record berapa, mungkin sesuai kebutuhan, tapi sekarang sudah ada pendaftar cuman misalnya kuota 1, yang daftar sudah 20.000. Ada loh seperti itu job functionnya kalau kalian lihat di video saya sebelumnya. Kemudian ya seperti yang saya jelaskan di website sangat jelas. Kemudian di sini tahap 1 bisa puluhan ribu, benar. Di tahap pertama itu kalau nggak salah terakhir kemarin saya cek itu puluhan ribu sampai ratusan ribu. Tahap keduanya itu bisa 50% sisanya. Kemudian tahapnya yang berikutnya sisa 700 orang. Dan pengalaman teman saya yang lolos di GPTP sebelumnya itu sisa 700 orang. Kemudian yang lulus untuk berhasil masuk di medical check up dan wawancara itu 100 sampai 150 orang. Nah, untuk 2021 kalian bisa lihat di website job portalnya berapa orang yang dibutuhkan, tiap orang 1 atau 2. Di situ tertera jumlahnya. Jadi itulah mungkin sekitar tidak sampai 100 orang ya. Itu jadi kita akan untuk pertanyaan terakhir adalah berapa lama tahapan GPTP? Biasanya ada yang 2 bulan paling cepat, ada juga case di 2 tahun lalu itu sekitar 6 bulan. Jadi tergantung ya, apakah ada masalah atau ada isu, mungkin tergantung dari kebutuhan perusahaan. Itu bisa berubah-berubah. Nah, ada pertanyaan lagi, berapa tahun ikatan dinas Telkom? Itu ada 2 tahun. Dan penempatan apakah bisa memilih? Tidak bisa tentunya. Kalian sudah bertanda tangan ketika diterima, menerima offering letter, akan ada tanda tangan di atas materai bahwa kalian bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, karena Telkom ada di seluruh Indonesia. Sekian dari saya terkait tahapan-tahapan yang ada di program rekrutmen Telkom 2021 ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi berjuang, dan tunggu episode part 3 dari seri ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.